Halo semua, selamat datang di Tutur Kata. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin aku Dini. Dan di video kali ini aku excited banget karena mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Toraja. Perjalanan ke Toraja itu cukup panjang, jadi aku akan berangkat dari Tangerang ke Makassar, itu menggunakan pesawat kurang lebih 2,5 jam. Dan selanjutnya akan naik bus dari Makassar ke Toraja, itu kurang lebih 6-7 jam. Jadi perjalanannya cukup panjang, tapi aku yakin bakal seru. Jadi ayo kita jalan-jalan ke Toraja. Sebagai gambaran awal, kita dapat lihat di peta ini. Jadi aku akan berangkat dari Serpong menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian menuju Makassar, dan selanjutnya ke Toraja. Oke, langsung aja kita OTW ke bandara menggunakan aplikasi GoCar dengan biaya kurang lebih 150.000. Sedikit cerita dengan drivernya, bapaknya ini pengen banget berkunjung ke Toraja melihat upacara adat di sana. Semoga suatu hari nanti bisa berkunjung ke Toraja ya, Pak. Nah, ini kita sekarang udah sampai di Terminal 2 dan ternyata bandaranya itu udah dihias dengan pernak-pernik Natal juga. Jadi suasana Natalnya itu semakin terasa, teman-teman. Oke, lanjut ke drop off bagasi yang antrinya panjang banget untuk tujuan Indonesia bagian tengah dan timur. Jadi pesawatku take off itu jam 2 subuh. Di sini kita antri lama banget, sekitar 1,5 jam. 30 menit sebelum take off kita dipanggil maju duluan ke depan untuk drop off bagasi kita oleh petugasnya. Ini nggak tahu kenapa sih lama banget. Dan akhirnya setelah bagasi udah selesai di drop, 30 menit sebelum jam 2, itu kita langsung ke ruang tunggu dan langsung naik pesawat. Karena semua penumpang itu udah pada naik, guys. Dan gak lama setelah itu pesawatnya take off menuju Makassar. Flight attendant take off station. Oke, setelah 2,5 jam, kita akhirnya tiba di Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Bandara ini merupakan salah satu bandara terbesar di Sulawesi, dan karena bisku itu datang jam 9.30 waktu Indonesia Tengah, aku memutuskan untuk makan soto Makassar dulu di Makassar, dan sekarang kita OTW ke tempatnya. Oke, kita udah sampai di tempatnya. Ini persis di depan Universitas Hasanuddin dan langsung saja kita cobain soto Makassar. Guys, kita makan. Nah, setelah makan soto, kita lanjut siap-siap menuju ke Toraja. Ini kita ada di depan Universitas Hasanuddin. Semoga suatu saat kita bisa jalan-jalan ke dalam kampusnya ya. Ini adalah bus yang aku tumpangi menuju Toraja. Harga tiketnya sebesar 250.000, tapi menurut aku busnya udah nyaman banget untuk perjalanan jauh, jadi bisa sambil tiduran. Sebelum kita berangkat, kita cek peta dulu ya. Kita akan mulai perjalanan dari Makassar menuju Maros, kemudian ke Pangkep, lanjut ke Baru, kemudian ke Parepare, setelah itu ke Pindrang, kemudian Nrekang, dan terakhir kita akan menuju Toraja. Langsung saja kita berangkat. Selama perjalanan dari Makassar ke Parepare itu aku tidur di bus, guys, karena ngantuk banget. Tapi kurang lebih kota yang aku lalui itu seperti ini. Dan sekitar pukul 13 WITA itu kita makan siang di kota Parepare. Jika kita sudah sampai di kota ini, maka setengah perjalanan menuju Toraja sudah terlewati. Kota ini terletak di tepi laut, tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.
Oh iya, sekedar informasi, kota Parepare merupakan kota kelahiran dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Selama di perjalanan, genre musik yang diputar di bus itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Sekitar pukul 3 sore, kami sampai di Kabupaten Pindrang. Di daerah ini banyak sekali sawah, dan Kabupaten Pindrang adalah salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, dan produksi padi sangat besar karena didukung tanah yang subur dan pasokan air yang merata setiap bulannya. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di daerah ini yaitu bertani. Setelah melewati Pindrang sekitar 2 jam, kami akhirnya tiba di Kabupaten Nrekang. Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah, dan sungai, serta tidak mempunyai wilayah pantai. Kabupaten Nrekang adalah salah satu daerah penghasil sayuran dan bawang terbesar di kawasan Indonesia Timur. Hasil pertanian berupa sayur kol, sawi putih, tomat, wortel, labu siam, seledri, cabai, bawang merah, dan bawang, ubi jalar, pepaya, dan kentang adalah komoditi yang menjadi andalan Kabupaten Nrekang. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat di kabupaten ini bekerja sebagai petani sayur. Kabupaten Nrekang terkenal dengan sebutan Negeri Seribu Gua. Untuk itu, bentuk jalannya banyak yang berbelok dan di samping jalan banyak sekali jurang dan pohon yang besar. Kondisi jalannya kurang lebih seperti ini. Sepanjang jalan kami bertemu banyak sekali jenis mobil, mulai dari mobil pribadi, truk, alat berat yang sedang memperbaiki jalan, dan juga sudah banyak baliho para caleg yang terpajang di sekitar pinggir jalan. Ini adalah bentuk rumah dari masyarakat di Kabupaten Nrekang, sangat unik menurut aku secara pribadi, dan di kabupaten ini juga kalian bisa menjumpai Gunung Nona, cantik banget. Jadi aku saranin buat kalian yang berkunjung ke Toraja untuk menyempatkan diri foto dengan latar belakang gunung ini. Contohnya seperti ini. Di daerah ini juga bus kami berhenti sebentar karena drivernya mau ngopi dan juga penumpangnya bisa beli oleh-oleh. Ada salak, baje, dan hasil bumi lainnya. Kalian kalau ke Toraja banyak pilihan oleh-oleh yang dapat ditemukan di sekitar pinggir jalan ke Toraja. Ini adalah penampakan luar bus yang aku naiki. Oh iya, by the way, di bus aku duduk bareng seorang kakak. Dia bekerja di sebuah restoran di Surabaya. Orangnya sangat baik, berbagi pengalaman hidup, sharing tentang adat Toraja, dan aku ditraktir makan lagi. Thank you ya kak. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi sehabis ngopi dan istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan menuju Toraja. Jalannya masih sama, berbelok, dikelilingi jurang, dan banyak pohon-pohon gede. Untuk itu sangat penting memperhatikan kesiapan mesin kendaraan kita saat berpergian jauh dan membunyikan klakson saat ada di belokan tajam. Sekitar pukul 6 sore, kami akhirnya tiba di pintu masuk Tanah Toraja. Di sini kita sudah bisa menemukan banyak rumah adat Toraja di sepanjang jalan, dan sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, kami akhirnya tiba di Makale, ibu kota Tanah Toraja. Suasananya sangat damai, banyak kerlap-kerlip lampu Natal yang cantik, dan suhu dingin Toraja yang sudah sangat terasa, itu sekitar 18 derajat Celcius. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju Rantai Pao, Toraja Utara, dan aku pulang ke rumah.
Bersyukur akhirnya bisa sampai di Toraja setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang tapi juga seru sekitar 1 hari. Selama di Toraja, aku akan melakukan beberapa aktivitas seperti perayaan Natal dan beberapa acara lainnya. Selamat datang di Toraja, negeri para raja. Sekian dari tutur kataku di video pulang kampung ke Toraja kali ini. Jika ada yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Dan semoga kalian bisa segera berkunjung ke Toraja suatu hari nanti. Meskipun perjalanannya panjang, tapi aku percaya bahwa itu semua akan dibalas dengan hangat dan ramahnya Toraja menyambut kedatangan kalian. Selamat Hari Natal buat kita yang merayakannya. Jangan lupa like, comment, and share video aku ke teman-teman dan keluarga kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!